Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk saudara sekalian. Saya akan membawa renungan di pagi ini untuk kita baca, kita dengarkan dari firman Tuhan dari surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berbahagialah kita yang membaca, menyimpan firman Tuhan ini dan mengertinya di dalam pikirannya serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Surat 1 Yohanes pasal 5 yang sudah kita baca dari ayat 13 sampai 15 ini memberikan kepada kita setidaknya dua pembelajaran penting. Pembelajaran yang pertama ialah mengenai keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Ini memang tidak mudah diterima. Mengapa? Karena kita tahu percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itu anugerah, bukan sekedar pengetahuan atau pengalaman, tetapi anugerah. Anugerah yang datangnya dari Allah. Seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itu bukan diturunkan dari orang tua atau disampaikan oleh pendeta atau rohaniawan. Tetapi sesungguhnya itu dikaruniakan oleh Allah kepada siapa yang Tuhan berkenan mengaruniakannya. Lalu pengetahuan, pengalaman, atau pengertian yang disampaikan oleh orang lain tentang siapakah Yesus Kristus itu diterapkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak berhenti hanya saya tahu, saya mengerti, saya bisa memperdebatkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil dari keinginan, pengetahuan, dan kepandaian manusia. Ini hal yang cukup penting. Lalu bagian yang ketiga, mengapa kita bisa percaya? Karena memang ada firman Tuhan yang dituliskan. Ada kebenaran yang dinyatakan, diinspirasikan oleh Roh Kudus, lalu para penulis menuliskan. Jadi setidaknya ada 3 kesaksian untuk menunjuk kepada kepercayaan. Yang pertama tadi saya katakan bahwa saya bisa percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Anak Allah karena Tuhan beranugerah kepada saya. Yang kedua karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan, iluminasi, pengertian. Dan yang ketiga karena ada firman, ada Alkitab yang menyatakannya. Jadi lagi-lagi ini bukan subjektif pengalaman atau sesuatu yang diindoktrinisasi oleh orang lain, atau karena orang lain memberikan penjelasan dan informasi yang begitu baik. Tidak demikian. Kalau saya bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah karena 3 hal tersebut, dan di dalam keyakinan kepercayaan tersebut sebagai instrumennya Tuhan memberikan iman itu, maka di sana kita yang percaya memiliki hidup yang kekal. Ini pembelajaran pertama. Memiliki hidup yang kekal bukanlah usaha dan upaya pekerjaan keagamaan. Ya benar, saya berupaya untuk melakukan kehidupan beragama, seperti berdoa, beribadah, kemudian menolong orang lain, membaca, bersaksi. Itu kegiatan-kegiatan agama yang baik. Tetapi bukan karena itu saya memiliki hidup yang kekal. Tetapi karena saya memiliki hidup yang kekal, memilikinya karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati, dan karena firman Tuhan menyatakannya, maka kehidupan kekal itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Kalau dalam istilah teologisnya, tidak bisa ditolak anugerah yang diberikan itu kepada orang-orang yang ditentukan dari semula. Apa artinya memiliki hidup kekal? Karena memang setiap orang, entah siapapun dia, pastinya akan berada pada posisi menuju kematian. Di dalam ajaran Alkitab,
ada 3 hal yang berkaitan dengan kematian. Yang pertama adalah kematian fisik, tubuh menjadi debu tanah, atau daging ini menjadi debu tanah, lalu roh kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah kematian rohani. Relasi dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini tidak bisa terjadi, karena relasinya terputus sebab berdosanya kita. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Setelah pada waktunya ada penghakiman, setelah kedatangan Tuhan kembali, maka ada penghukuman bagi orang berdosa, dan di sanalah ada kematian kekal bagi orang yang berdosa, bagi orang yang tidak percaya kepada keselamatan, kepada Tuhan yang menyatakan keselamatannya. Dalam keadaan yang berdosa dan mati tersebut, tentunya kita tahu bahwa upahnya adalah kematian. Nah, bagi siapa yang menerima anugerah keselamatan, Roh Kudus bekerja memberikan kelahiran baru, dan firman menyatakan itu, maka ketiga kesaksian itu menjadi dasar kehidupan yang kekal. Dengan demikian, kehidupan kekal bukan karena saya bisa kaya mampu, tapi karena anugerah, belas kasihan. Nah, itu pembelajaran pertama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Pembelajaran kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 15 ialah keberanian kita untuk datang kepada Tuhan Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan lagi-lagi karena anugerah Tuhan, karena sudah diperkenannya. Bukan karena saya mampu, saya bisa, tapi kita diperkenan, kita diberikan akses langsung kepada Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan dengan ritual, bukan dengan ritual keagamaan, bukan dengan cara-cara manusia dan duniawi, tetapi karena posisi dan keadaan kita sudah memiliki hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, sehingga melaluinya kita bisa datang kepada Tuhan Allah. Tentu kita datang melalui perantara itu, perantara satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keberanian kita datang kepadanya merupakan anugerah, dan kita sujud menyembah. Saat kita sujud menyembah, saat kita mengerjakan apapun, melakukan apapun, dan beraktivitas Tuhan Allah. Dan ketika kita bisa berjumpa, berbicara, berdialog dengan Tuhan Allah, karena Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, melalui belas kasihan dan anugerah-Nya, karena diragukan dengan keadaan, Dia bersyafaat untuk kita. Kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga bersyafaat untuk kita kepada Bapa di surga. Dan kita memanggil Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang berdaulat atas alam semesta dan segala isinya. Kita datang dengan sungguh-sungguh dan memohon kemurahan hatinya, dan kita bisa bersyukur untuk semuanya. Apa yang bagian yang ketiga yang kita pelajari? Turunan dari kedatangan atau datangnya kita kepada Tuhan, yaitu kita berdoa. Ada banyak pergumulan saya dan saudara dalam hidup ini. Pergumulan baik itu sosial ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam keseharian, perjuangan, dan banyak hal yang kita sedang pikirkan. Maka di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya, kita berdoa. Berdoa itu bukan suatu upaya untuk memaksa kehendak diri sendiri. Berdoa berarti mau sinkron dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita. Jadi menyesuaikan, menerima apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita bisa lakukan. Ini menjadi hal yang penting sekali. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, kita datang untuk meminta kepada Tuhan. Tentu dengan bersyukur, bersujud, menyembahnya, dengan penuh kerendahan hati sebagai ciptaan pribadi, sebagai orang yang sadar betul akan kekurangan, kelemahan, meminta kepada Tuhan. Tuhan, sampaikanlah apa yang bisa kita sampaikan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh bermakna dan tidak asal-asalan. Karena kita sedang berbicara, berdoa itu berbicara kepada Yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup dan matinya kita. Mari kita berdoa terus. Jadi dengan penuh keberanian kita berdoa meminta. Apa yang perlu kita minta? Tentu kehendaknya. Kehendaknya yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Kalau kita telusuri dalam Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, setidaknya ada 3 kehendak Tuhan yang perlu kita hayati dan ikuti. Yang pertama adalah kehendak Tuhan untuk kita hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Jadi
permintaan kita adalah terkait dengan kehidupan kita yang kudus, yang suci, yang benar. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berilah kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Karena kita tidak mampu kalau kita dengan kekuatan sendiri. Itu kehendak Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Jadi kita harus hidup kudus, hidup suci. Hal kedua yang kita minta kepada Tuhan, karena ini kehendak Tuhan, adalah bekerja, berkarya, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Bisa jadi kita yang sedang bekerja atau belum bekerja, kita minta bekerja. Tapi bekerja untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Menjadi orang yang berdampak dalam hidupnya. Tentu bukan hanya orang-orang yang jauh, yang dekat saja. Yang sama-sama orang Kristen, lalu kemudian berdampak kepada orang-orang yang bukan Kristen. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi bekerjanya bukan main-main atau hanya sekedar dapat gaji, upah, tapi bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini kita minta kepada Tuhan. Tuhan tambahkan berkat, tambahkan rezeki, tambahkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih memiliki kekuatan lagi, supaya kerja benar-benar berdampak. Permintaan yang ketiga ialah menjadi saksi Kristus. Nah, ini bukan sekedar kata-kata kosong dan hampa, bukan sekedar pemberian traktat atau doa-doa kepada sesama orang Kristen, tetapi betul-betul meminta kuasa, otoritas untuk bersaksi bagi Kristus, bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Ini penting, saudara. Jadi kalau tiga hal ini setidaknya kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Pertama apa tadi? Ya, pertama hidup kudus. Kedua apa? Benar, kita bekerja dan bekerja berkualitas untuk menjadi dampak berkat bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Nah, itu yang kita doakan, kita minta setiap hari. Nah, bagaimana turunannya dari doa-doa itu? Tentunya kita punya persoalan masing-masing, kita bisa kembangkan. Misalnya tentang hidup kudus. Oh, ternyata saya masih terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita minta ampun, lalu kita minta kekuatan untuk bisa meninggalkan dosa dan mematikan dosa itu. Itu contoh. Atau ketika kita bekerja, ternyata kita bekerja itu belum maksimal, belum optimal, belum berkualitas, masih sekedar hanya untuk cukup makan. Kembangkan keterampilan dan permintaan kepada Tuhan supaya tambah-tambah berkat. Sehingga yang ketiga bisa misalnya kita mendoakan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, tetangga, kanan kiri, atau siapapun yang kita ingat yang belum percaya sama Tuhan Yesus, yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, doakan. Siapa tahu Tuhan memang mengendaki dia, orang-orang itu, bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Itu adalah pembelajaran yang ketiga, yaitu berdoa. Yang keempat, pembelajarannya adalah kita meyakini bahwa kita memperoleh apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Ini bicara soal pertumbuhan iman. Di ayat 15 dari surat 1 Yohanes pasal 5 dituliskan demikian. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita telah memperoleh. Ini bukan meniadakan upaya dan usaha kerja yang kita lakukan. Jangan pula ini menjadi alasan kita nggak berbuat apa-apa. Duduk manis, lalu semua yang kita minta tiba-tiba muncul di depan kita tanpa kita kerja. Itu namanya bukan kehendak Tuhan. Di sini adalah sebuah harapan yang pasti maksudnya. Jadi ketika bagian ini kita baca, kita menemukan pembelajaran bahwa ada harapan. Dan harapan itu pasti karena ada janji Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan menggenapi janjinya. Dengan tiga bagian yang sudah ditekankan, di dalam ayat-ayat ini kita bisa mengimplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, implikasinya, kalau kita baca 1 Yohanes 5, 13-15, implikasi teologisnya, yang pertama adalah bahwa iman mendahului respon kita untuk percaya kepada anak Allah, dan dengan iman kita percaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Implikasinya, iman mendahului segala respon kita. Implikasi yang kedua, pengharapan akan apa yang dikaruniakan Tuhan berdasarkan janji kepada umatnya hanya di dalam Kristus. Nah, penerapannya dari implikasi tersebut, di dalam keyakinan kredo kita, orang-orang Kristen punya kredo. Aku percaya kepada Allah Bapa,
aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Credo itu sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi bagian dari kesaksian hidup kita dimanapun dan kapanpun. Implementasi yang berikutnya adalah kita tidak jemu-jemu berdoa. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, berdoa terus. Dan berdoa senantiasa. Supaya kita sungguh-sungguh menyampaikannya di dalam hidup kita. Dan terakhir, ialah kita memegang terus teguh janji-janji Tuhan. Dengan terus berjuang di dalam kehidupan yang kudus, yang berkarya, dan juga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kiranya dengan renungan singkat dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13-15 ini, pasal 5 ayat 13-15 ini, berkat rohani bagi saya dan saudara. Mari terlebih dahulu kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, terima kasih untuk minggu ini kami sudah mendengar firman. Kami bersyukur untuk pengajaran dan pembelajaran yang Kau berikan. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.